Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Novianti di dalam podcast MPLS, lebih dekat lagi mengenal tentang Bismillah. Dan tentunya hari ini berbeda dong dengan hari-hari kemarin. Hari ini tentunya lebih terlihat fresh, energik, terlihat begitu aura positifnya ya untuk memberikan semangat untuk kita semua, terutama untuk para kaum berbahan. Siapa lagi kalau bukan Samsul Ma'arif dan Sofia. Ini adalah siswa-siswi yang berprestasi. Aslinya orang mana sehingga bisa duduk di kursi untuk khusus untuk orang-orang berprestasi. Pasti penuh dengan perjuangan dong ya. Nah, gimana asal mulanya dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Samsul, asal dari Kampung Kepandean, Desa Sidangsari, dekat Untirta. Dekat Untirta, Ya, berarti Untirta nggak jauh lah Sidangsari. ya untuk menempuh ke sekolah. Benar-benar. Kurang lebih berapa menit? Kalau untuk naik angkot sendiri sih, perkiraan 20 sampai 25 menit sih. 20 sampai 25 25 menit. Berangkat dari jam berapa biasanya dari sekolah? Dari rumah? jam setengah 6, Dari- jam setengah 7. Jam setengah 7. Ya, Wah, pulang jam? kalau pulang sekolah saya nggak pernah pulang awal sih ya, karena saya ikut organisasi kegiatan, saya mengikuti organisasi robotik, dan pasti setiap hari pulangnya sore, kalau nggak malam. Pernah pulang malam juga? Pernah. Wah, ketika luar ada kegiatan. biasa. Itu ikut ekstrakurikuler robotik. Ya, benar. Kalau sampai pulang malam kayak gitu, kira-kira orang tua marah nggak? Kalau hari-hari pertama bukan marah sih ya orang tua, tapi Nasehatin. lebih ke khawatir ya. Khawatir. Nanyain, kamu dari mana aja kok pulangnya sampai sore sih? Terus saya jelasin, saya ikut di sekolah, ikut eskul robotik, dan kebetulan orang tua paham gitu tuh tentang kegiatan di sekolah gitu. Jadi tidak membatasi ya. Bener. Lalu Samsul pernah dapat juara apa aja? Untuk juara ada lomba TTG, juara pertama tingkat provinsi, dan juara harapan ketiga tingkat nasional. Terus Wow. juga ikut lomba PCTA. Alhamdulillah dapat juara pertama tingkat provinsi dan lolos ke lomba nasional, tapi nggak dapat juara sih. Yang penting lomba Ya nasional dapat gitu ya. bisa ke Bali lah. Terus saya ikut lomba LKS robotik, terus LKS keamanan perusahaan, terus juga saya mengikuti lomba kewirausahaan acara sekolah SMK. Wah, luar biasa. Nggak kehitung ya. Kira-kira dapat berapanya nggak kehitung ini. Pertama kali dapat juara itu di kelas? Saya ikut lomba di kelas 10 semester 2. Di kelas 10 semester 2 semester dapat 2. juara apa itu? Itu juara TTG, tingkat provinsi. Tingkat provinsi dapat juara? Alhamdulillah dapat juara pertama. Juara pertama. Wow, luar biasa ya. Ternyata Samsul walaupun pulang malam, berangkat dari pagi pulang malam, tapi itu tidak sia-sia ya, bisa Ya. membuktikan sama orang tua kalau Samsul bisa gitu menjadi orang yang berprestasi, bisa mendapatkan piala. benar. Tentunya piala yang dikasih ke orang tua bukan? Kalau awal sih diliatin dulu ke orang tua. Kalau Udah ngebuktiin nih, ada yang bener pialanya udah gitu buktiin ya. ke orang tua sih. Ya itu tentunya bisa menjadi kebanggaan tersendiri untuk orang tua. Dan tentunya kita penasaran dong ya, di sebelah Samsul ini udah ada Sofia yang begitu cantik hari ini. Oke Sofia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, di tengah pandemi yang seperti ini kita harus selalu sehat tentunya. Sofia juga bisa duduk di kursi ini tentunya bukan sembarangan orang ya, harus memiliki beberapa prestasi. Sofia pertama dapat juara dari kelas Pertama lomba itu di kelas 10 semester 2, juara 1 tingkat provinsi lomba produk unggulan. kelas 10 tapi Iya. udah ikut lomba dan langsung dapat juara. Iya, alhamdulillah tingkat Luar provinsi. biasa. Ngomong-ngomong nih Sofia asalnya dari mana ya? Kok bisa berada di sini gitu? Saya asal dari Kampung Cibarunai, Ujung Tebu. Cibarunai Ujung Tebu. Iya, Pesawahan, pegunungan? pegunungan. Pegunungan, wah tentunya lebih asri dong ya, Iya. masih hijau, masih segar, terjauh dari polusi. Sofia tadi dapat juara 1 Iya, di
LKS tingkat LKS. provinsi. Nah, untuk mendapatkan juara itu tentunya harus menghadapi beberapa tantangan Iya. kan ya. Tantangan yang seperti apa? Ngelawan diri sendiri sih biar supaya biar ngelawan rasa malasnya gitu kan. Karena kan kita beda dari siswa yang lain, kita pulang sekolah langsung kegiatan eskul robotik karena lomba-lomba yang saya ikuti juga itu berasal dari eskul dari robotik diseleksi terus jadi perwakilan dari SMK Bismillah gitu. Karena kayak teman-teman sebaya seumuran saya biasanya kalau pulang sekolah kan mereka bisa main, ketawa-ketiwi sama teman. Saya itu ya beda dari anak-anak anak-anak siswa yang lain dari pulang sekolah, habis pulang sekolah langsung kegiatan eskul, belajar gitu. Itu nyampe sore kadang juga ya nyampe malam gitu. Kadang orang tua nyampe ngejemput ke sekolahan gitu. Wah, luar biasa, saking khawatirnya Iya. orang tua juga sampai ikut ngejemput ke sekolah ya. Karena bener nggak sih ini anak saya ikut kegiatan sekolah, takutnya kan memang modus aja ya biasanya Iya. sama orang tua tuh modus ikut ekskul, tapi kenyataannya Ya, main-main mabar gitu ya. mabar gitu. Tapi tentunya Sofia dan Samsul bukan orang yang seperti itu. Dan Samsul sendiri tantangannya seperti apa? Ya untuk tantangan saya sendiri ya ada dua sih Bu, ada dua tantangan. Yang pertama dari diri saya sendiri, terus yang kedua dari faktor eksternalnya. Dari diri sendiri. Ya faktor Apakah internal itu itu? ya pertama tadi itu rasa Malas. ngelawan rasa malas kita sendiri. Terus juga kita harus berani untuk memulai sesuatu gitu tuh. Harus berani mencoba hal-hal Ya baru. benar. Kemudian yang dari eksternalnya? Yang dari eksternal tantangannya dari jarak tempuh dari rumah ke sekolah, terus juga dari teman-teman. Itu jarak tempuhnya gimana? Naik motor kah Samsul kalau berangkat ke sekolah Ya, atau seperti kadang apa? kalau ada motor di rumah bawa motor, kalau enggak ada naik angkot gitu. Naik angkot. Mm-mm. Kemudian? Ya gimana? Ya kalau naik angkot ya pasti pulangnya malam gitu tuh ya, karena nungguin angkotnya kan lumayan lama. Apalagi dari sini angkot itu jarang. Terus juga kalau naik motor paling sore pulangnya. Kalau tantangan dari finansial itu ada atau mulus-mulus aja? Alhamdulillah kalau finansial nggak ada halangan sih. Nggak ada halangan. Kalau Sofia dari segi finansialnya? Kalau finansial sih nggak ada ya, tapi kalau kayak faktor eksternal sih dari orang tua ya. Dari orang tua? Iya, karena kan pulang sore, pulang malam gitu kan, pasti kan orang tua ya pasti khawatir. Terus kan ya saya cewek gitu kan, sedangkan teman-teman saya itu yang teman-teman buat belajarnya kan cowok, pasti kan orang tua pasti ada rasa khawatir ya. Nah, sekarang proses untuk menjadi orang yang berprestasi, siswa yang berprestasi itu seperti apa? Prosesnya biar kita semua termotivasi dengan adanya dua milenial di sini, tentunya untuk menggugah semangat kita menjadi orang sukses ya. Prosesnya seperti apa? Saya dulu apa Samsul dulu? Boleh Sofia dulu. Kalau proses dari ini kan mungkin kayak orang lihat kita lomba-lomba kadang ke luar kota ya, ke Bali kan, kadang ke Lombok pameran gitu. Mereka nggak lihat dari proses kitanya, kayak kita bikin project robot kan kadang nggak sehari dua hari gitu kan, kadang berminggu-minggu. Ya tentunya ya pasti dari prestasi kita pasti di belakang kita kan ada yang ngajarinnya ya, dari pembina kita, dari pembina eskul itu Pak Haji Azmi yang udah ngajarin kita dari awal sampai sekarang, nyampe juara tingkat dari mulai kabupaten sampai provinsi bahkan nasional. Alhamdulillah kita menjuarainya gitu. Ya harus tetap belajar sih, tetap belajar, jangan pernah berhenti belajar gitu. Prosesnya tentu tidak selalu mulus, Iya. pasti banyak lika-likunya dan kita harus tetap selalu optimis ya. Dan dibalik itu semua tentunya Sofia selalu mendapatkan doa restu dari kedua orang tua. Dan Samsul? Prosesnya ya hampir sama sih ya. Sama. Karena ya dari awal saya masuk Bismillah, saya gimana caranya saya harus menjadi menjadi orang yang berprestasi gitu. Dan saya melihat peluang
di Bismillah kebetulan banyak sekali yang namanya ekstrakurikuler ya. Ada robotik, ada Yang basket. sesuai dengan ya sesuai kemampuan. dengan kemampuan saya sendiri. Kebetulan saya ikut lomba ikut organisasi robotik. Nah di situ saya terus-terusan belajar dari pulang sekolah. Saya bareng teman-teman, mencoba hal yang baru, mencari project intinya. Terus tidak lupa dari bimbingan pembina juga dari senior saya, terus juga dari pembimbing saya Haji Azmi Maulidi, terus ya dari itulah. Terus proses saya, apakah ada daily activity-nya, rutinitas kayak dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu rutinitasnya seperti apa yang benar-benar ini nggak boleh sampai kelewat nih, saya Ya. harus ngelakuin ini. Apakah ada tips seperti itunya? pasti atau ada. Karena targetan gitu target ya? pasti ada, karena itu adalah salah satu buat melawan diri saya sendiri. Gimana Melawan caranya rasa supaya malas. supaya melawan rasa malas itu dari daily tersebut. Kita bangun pagi, terus berangkat sekolah, dan habis dari pulang sekolah kita ikut eskul. Dari situlah kita terus-terusan belajar gitu. Nah sekarang enak nggak sih jadi orang yang berprestasi itu? Untuk saya sendiri ya, Iya enak nggak? enak banget. Enak banget ya? Enak banget. Dimulai yang pertama ya, dimulai dari biaya sekolah. Biaya sekolah? Biaya sekolah itu gratis full. Gratis? Gratis, Bu. Wah luar biasa. Kalau yang belum berprestasi mungkin biayanya ditanggung sendiri ya? Iya, ditanggung Tapi sendiri kalau sama orang Samsul tua. dan Sofia ini Alhamdulillah udah gratis dari Gratis. sekolah, ditanggung sama sekolah. Sampai lulus gitu. itu tentunya bisa meringankan beban orang tua juga ya? Karena saya semenjak semenjak mau masuk SMK nih ya, mau sekolah, berpikir gimana caranya biar sekolah tuh gratis. Dan akhirnya saya menemukan tadi itu, ikut eskul robotik, dan akhirnya di situ ada peluang gitu tuh. Peluang buat saya berprestasi. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Samsul dan Sofia. Sofia juga sama, sekolahnya gratis. Ya alhamdulillah saya gratis, bahkan ada beberapa juri yang menawarkan kuliah gratis gitu. Kayak di Jakarta kemarin ada yang nawarin nanti kalau udah lulus boleh ikut kuliah di Batam gitu. Wah udah ditawarin S1 gratis Iya. juga ya. Selain itu yang bikin enaknya lagi selain biaya sekolah ditanggung itu apa? Yang bikin enaknya? Yang bikin enak kita kenal sama orang-orang yang berprestasi juga. Karena di acara lingkup lomba TTG kan, lomba TTG, lomba LKS, lomba yang lain-lain gitu kan ya. Di situ kan banyak siswa yang berprestasi, di mana yang mempunyai pola pikiran yang maju gitu kan ya, yang pengen maju gitu tuh pola pikirnya. Di situ kita bisa bisa sharing, Bisa lebih mengenal orang-orang sukses juga ya, bisa sharing, termotivasi. bener-bener. Dari situ kita bisa kenal banyak channel, kenal banyak orang. Nah dari situlah keuntungannya. Luar biasa. Oke tentunya kita penasaran dong, bukan cuma sekedar speak aja. Kita lihat nih bukti-buktinya kalau mereka ini benar berprestasi. Ini lomba TTG tingkat kabupaten. Teknologi Jadi, tepat iya, guna tingkat kabupaten. Sebelum ke provinsi tadi, ini awal dulu yang di Oh, kabupatennya. kabupaten dulu, Iya, baru nanti tadi iya, ke karena step provinsi. by step dari kabupaten, Iya. provinsi ke nasional. Kalau yang ini? Ini juga TTG, cuman di tahun selanjutnya di kelas 2. Oh di kelas 11. Iya, kelas 11. Kelas 11. Kelas 11. Juara satu lagi? Iya, juara satu lagi. Nah kalau yang ini waktu kapan tuh? Ini pas penyerahan. Samsul ya ini ya? Ini pas penyerahan penghargaan ketika di Bengkulu sih. Di Bengkulu? Heeh. Wah pernah ke Bengkulu juga Ya, ya? alhamdulillah. Dari Naik lomba pesawat TTG. gratis? Gratis. Ya, yang penting udah ngerasin pesawat lah. Nah kalau yang ini? Ini sama pas ini ketika lomba di Bengkulunya. Kalau tadi pas penghargaan dari provinsi. Oh tadi penghargaan, dan ini dari dapat juara kalau ini dari Bengkulunya. Pas tingkat nasional. tingkat nasional, dapat uang tunai juga ya? Iya, Berapa itu? Ya segitu, 15 juta. 15 juta, wah luar biasa ya. Alhamdulillah. Lanjut, ini tadi udah ya? Kalau ini ketika di Jakarta sih belum. Bu. Oh Ketika ini Jakarta? karena kan ada beberapa tahap penyeleksian ya. Jadi ini penyeleksian yang terakhir di Jakarta. Tahap seleksi untuk tingkat nasional ya? Iya benar. Oke, itulah informasi-informasi dari orang-orang yang berprestasi, tentunya orang-orang yang hebat yang telah duduk menemani kita di hari ini yang sudah memberikan pengalaman-pengalamannya.
Terima kasih telah memberikan pengalaman dan motivasi untuk kita semua. Semoga kita semua ketularan hebatnya, ketularan mendapatkan banyak juaranya. Dan kalian telah berhasil membuktikan bahwa kalian bisa menjadi orang yang berprestasi. Dan itu semua tentunya tidak luput dari bimbingan seorang pembina. Peran pembina di sini sangat penting untuk mengantarkan peserta didiknya menjadi orang-orang hebat. Dan inilah pembina kita, Tring. Halo. Hai Bapak, dengan Bapak Haji Muhammad Azmi Maulidi Eskom MAP MPD CHT. Wah, Oh iya. luar biasa ini ya. Gelarnya begitu panjang kayak jalan tol, Pak. Jalan tol kurang panjang. Oh, kurang panjang? Iya. Ini masih kurang panjang segini, Pak. Luar biasa. Masih mengukir. Masih mengukir. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda, kita Iya, nggak boleh benar. ngabisin masa-masa muda kita Iya. ya. Makanya kan kalau saya biasa memberi motivasi sama orang, nah makanya harus bisa memotivasi diri juga. Nah, Ya, selain intinya bisa seperti memotivasi untuk orang lain, harus bisa memotivasi untuk diri sendiri. diri sendiri. Karena itu penting sekali. Sangat penting ya, menurut Pak ya? saya. Iya benar. Bapak. Ini kan tadi udah disaksikan sama kita semua, siswa-siswa yang berprestasi tentunya Ya. atas bimbingan dari Bapak Azmi ya. Nah, itu seperti apa Bapak cara membimbingnya? Sebenarnya mereka berdua bukan salah dua ya, bukan salah satu karena duaan ya tadi ya. Jadi salah dua. Salah dua. Bukan hanya dua orang itu aja. Sebenarnya banyak. Mereka juga punya tim. Mereka juga punya teman-teman yang sama juga pernah ke Bengkulu, ke Bali, ke Palu. Sakit ya kalau ke Palu. Ke daerah Palu tepatnya ya. Di Sulawesi, kemudian pernah pokoknya pernah ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, ke Pulau Bali, ke Pulau Lombok. Hampir seluruh pulau yang ada di Indonesia mereka udah sampai. Hampir seluruh pulau di Indonesia itu kita udah pernah nelusurin. Dan Luar gratis, dibayarin, dikasih ongkos, pulangnya dikasih oleh-oleh. Wah, Wah, enak banget kan? enak banget ternyata Wah. jadi orang berprestasi ya Pak ya. Enak banget. Makanya mereka itu kerja kerasnya itu bukan hanya keringat, tapi juga dihargai oleh pemerintah, dihargai oleh sekolah. Jadi mereka semua yang tadi itu udah digratisin full sama sekolah juga dari awal sampai akhir. Kemudian mereka juga tiap pergi dikasih ongkos. Wah, Iya. dari sekolah Pak. Bukan hanya dari sekolah aja, Dari tapi pemerintah. dari provinsi kita ada. Wah. Gimana lombanya? Kalau lombanya ke provinsi kita dapat ongkos dari kabupaten, kalau dari ke nasional kita dari dari nasional juga sama dari provinsi juga. Nah, biasanya kayak gitu. Makanya ya lumayan tebal lah. Makanya mereka itu salah satu sumber inspirasi tepatnya. Inspirasi untuk dan harus dijadikan inspirasi. Karena bukan hanya aja dapatnya banyak, tapi tidurnya juga nyenyak. Tidurnya Di sana tidurnya bintang 5. Wah, Enak banget. luar biasa tidur Kita di udah bintang kayak 5. raja. Gratis juga Pak ya? Bukan gratis lagi, dikasih duit. Wah. Tiap lomba. Yang dikasih duit itu bukan hanya aja yang menang, yang kalah aja kita dapat. Dapat ya? Iya. Tidur nyenyak, nyaman, empuk, Iya. di kasur empuk juga ya Pak ya? Iya. Tapi memang sebelum kita seperti itu memang bersakit-sakit dahulu. Iya, tentunya ada berbagai rintangan. Pastinya. Mereka itu belajarnya aja sekitar 18 jam. 18 jam? Ya, Sehari? kadang tidur 3 jam aja. Wah. Gitu. Itu memang didikan yang keras bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal juga tentunya ya Pak ya? Pastinya. Karena tidak ada proses yang mengkhianati hasil tepatnya. Wah, Kayak gitu. Kita mau hasilnya seperti apa? Ada proses yang harus dijalanin. Kira-kira seperti itu. Itu dan banyak sekali ya tim kita, ada berapa tim dan ada berapa orang yang
seperti mereka gitu. Dan ya untuk anak baru ya siap-siap lah, siap mereka. Pertanyaannya siap atau tidak, sebenarnya itu aja. Gitu. Kalau ngomong pinter itu nomor sekian. Yang penting ada kemauan. Ya itu paling benar. Kayak gitu. Yang penting kemauan, motivasinya tinggi, siapapun pasti bisa. Berarti mereka punya kesempatan yang sama ya Pak ya? Semua pasti punya kesempatan yang sama. Kayak gitu. Dan benar-benar yang penting kita punya kemauan. Ya namanya biasa anak sekarang kebanyakan main game online gitu tuh. Tapi mereka tidak main game online. Tapi mereka sibuk bikin-bikin sesuatu yang menginovasi. Kita bikin inovasi A, B, C. Nah sibuknya kita akan seperti itu. Makanya buatlah jalan yang berbeda, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Wah luar biasa pembina kita yang satu ini ya. Sangat memotivasi kita terutama untuk para kaum rebahan tentunya lebih greget lagi dong ya. Udah banyak mendapatkan motivasi di hari ini. Ya benar gitu. Lalu Pak selain didikan untuk terus belajar, kira-kira kalau teman-teman sebayanya kan seusia mereka ini pasti sering menggunakan handphone atau kayak mengenal lawan jenis. Nah itu kalau dari Bapak sendiri sebagai pembina itu ini enggak memberikan arahan yang Kalau dibebasin gitu? megang handphonenya udah bener, tinggal pertanyaannya apa yang dibuka. Gitu. Ya silahkan aja. Sebenarnya pikiran kita tuh kita yang mengatur mau positif atau negatif. Positif akan larinya ke sini dan negatif akan larinya ke sini. Itu sebuah pilihan, bukan memang bukan tuntutan atau takdir, tapi itu adalah murni pilihan kita. Makanya saya sering bilang ke anak-anak saya, kamu mau jadi seorang yang mana? Kayak begini. Kamu berarti harus pilih yang seperti ini, siap atau tidak. Nah, Jadi kira-kira benar-benar dibimbing banget ya Pak ya? Iya, makanya kayak saya selalu bilang ke anak-anak yang siap maju dan kata saya pasti juara, siap enggak tidur cuman 3 jam dalam satu hari. Ngapain aja tuh? Main. Gitu. Mainnya apa? Cuman mainnya positif. Nah, Belajar kira-kira sambil bermain. ya kayak gitu. Makanya kan mereka itu-itunya tentang robot ya, menginovasi, kemudian kira-kira nih robot mau dibuat apa, kan itu sebenarnya mainan anak-anak Mainan kan, anak-anak. cuman kita seriusin. Iya. Nah kira-kira kayak gitu. Bapak tentunya kan menjadi seorang pembina itu pasti melewati berbagai tahap pendidikan. Nah dulunya Bapak SMA-nya di mana Pak? Saya SMP dan SMA itu ya di Bismillah. Oh di Bismillah. Di Bismillah juga. Luar biasa kayak gitu. jebolan Bismillah ini ya. Iya, kita keturunannya emang di Bismillah. Kayak gitu. Turun temurun. Kemudian S1-nya Pak? S1 saya di Bogor, itu ngambil komputerisasi, yang akhirnya di Bismillah itu dipakai tentang ilmu robotiknya. Nah saya belajar di Universitas Pakuan Bogor. Kira-kira kayak gitu. Lanjut ke S2. S2 saya di Untirta sama di Jakarta. Kayak Untirta gitu. dan Jakarta. Wah Ngambil dua Dua degree, kali lipat. ngambil 2 master. Itu saya ngambil administrasi publik, master administrasi publik dan master pendidikan. Kayak gitu. sekaligus master dalam satu waktu itu Pak? Ya beda sih, beda ujian. Iya beda Kayak gitu, ujian. beda tahun doang. Luar biasa diborong ini masternya sampai gelarnya pun panjang, MPD CHT. Nah CHT itu gelar apa tuh Pak? CHT itu Psikolog. Ya psikologi bidang hipnoterapi. Wah kayak gitu. luar biasa. Nah, itu. Selain ke komputerisasi juga Bapak ahli sebagai psikolog. Ya dan itu nyambung. Nyambung ya? Iya. Saling Makanya berkaitan. gimana saya bisa, ibaratnya gimana kita bisa ngurusin anak kalau psikologi orang aja kita nggak tahu. Jadi penting Apa yang juga ya. iya itu sangat penting sekali. Makanya nanti kalau umpamanya masuk ke tim kita
pasti nanti akan digojlok mengenai psikologinya atau real kita harus seperti apa, modelnya seperti apa. Makanya kayak tadi Sophia, kemudian Samsul itu kan salah satu sebenarnya orang jauh dari sini, mungkin hampir 45 menit rumah mereka, tapi mereka kadang pulang sebelum maghrib, kadang pulang kadang pulang itu setelah isya, kadang nginep di sekolah. Ya itulah Luar biasa mereka. totalitasnya. Ya, mereka itu punya proses yang luar biasa. Makanya punya hasil juga yang luar biasa. Digemblengnya nggak main-main ya Pak ya. Ya, memang semua yang punya orang-orang yang hebat itu pasti punya gemblengan yang luar biasa, yang tidak sama dengan orang lain. Makanya ketika kamu mau menjadi sesuatu, pasti di belakangnya ada sesuatu. Sesuatunya apa itu? Nah itu masih tanda tanya, mau jadinya aja masih tanda tanya, apalagi sesuatu. Sesuatunya lebih tanda tanya lagi. Iya. Nah kalau pendidikan non formalnya Pak? Non formal di bidang banyak, non formalnya saya di bidang kayak tadi hipnoterapi, di bidang psikolog, kemudian di bidang komputerisasi juga ada. Jadi banyak sekali memang. Dan yang eksternal itu malah yang membantu di hidup saya sekarang. Kayak gitu. Jadi bahkan keilmuan eksternal itu sangat penting. Kalau dalam psikolog kan otak kanan. Iya, yang main otak kanan. Ya, main otak kanan dan ada juga otak kiri gitu loh. Otak kanan itu kalau orang bisa menguasai otak kanan, maka dia bisa menguasai hidupnya. Kayak gitu. Dan yang menguasai otak kanan kebanyakan adalah orang-orang yang kemungkinan besar bisa sukses. Yang menguasai otak kanan kemungkinan besar dia bisa sukses. Kayak gitu kebanyakan. Camkan itu ya. Untuk memotivasi diri kita juga. Iya, karena saya pun dulu nggak ahli fisika, nggak ahli matematika. Otak kiri saya ya jelek gitu tuh. Tapi kemampuannya ada di bidang yang lain. Iya, makanya dulu di luar kelas banyaknya. Kayak gitu. Nah, kira-kira sih seperti itu dan menjadikan saya seperti ini hari ini. Nah, kira-kira seperti itu. Dan organisasi yang pernah Bapak ikutin kira-kira apa aja Pak? Itu banyak, lebih dari 20 organisasi. Wah. Jadi kalau diruntut satu-satu lumayan. Lumayan banyak, Di nggak Bismillah bakal aja kehitung. saya sekitar 5 organisasi yang saya pegang. Kayak gitu, 5 organisasi yang saya pegang. Dari mulai JNB tentang kamera seperti ini. Kemudian robotik juga, kemudian saya pernah megang OSIS juga, pramuka juga saya pernah megang, kemudian eskul komputerisasi juga saya pernah pegang. Jadi banyak sekali ekstrakurikuler, bahkan paskibra juga saya pernah pegang. Wah luar biasa. Jebolan paskibra kan orang-orang yang keras semangatnya gitu ya. Intinya itu otak kanannya. Otak kanannya bisa diasah enggak? Mereka yang tadi duduk di sini otak kanannya luar biasa. Wah mantap. Gitu, makanya mereka itu bisa benar-benar didorong. Dan setiap orang otak kanannya itu sebenarnya bagus. Tapi mengenai mereka bisa diasah atau enggak, atau mau diasah atau tidak. Kira-kira seperti itu. Untuk selama Bapak kuliah nih, pastinya ada beberapa organisasi juga ya dong ya, ada internal dan eksternal. Apakah Bapak mengikuti organisasi tersebut? Ikut, saya BEM juga ikut, Badan Eksekutif Mahasiswa juga saya ikut, kemudian himpunan mahasiswa komputer juga saya ikut, itu yang di dalam kampus. Di luar kampus juga saya ikut beberapa organisasi seperti organisasi English course juga saya ikut di sana, walaupun nggak bisa-bisa, yang penting ikut aja gitu tuh. Udah, yang penting nyebur, seenggaknya ya tidak lebih buruk daripada yang lain lah. Daripada nggak Pikiran ikut saya sama begitu. sekali ya Pak ya. Iya, karena orang yang pintar akan kalah dengan orang yang bodoh yang sekolah. Ibaratnya kayak gitu, karena orang yang pintar tidak akan mendapatkan informasi kalau tidak mengikuti apa-apa. Nah, kira-kira kayak gitu.
Luar biasa nih ya Bapak Haji Muhammad Azmi Maulidi ini. Lalu Pak, selain tadi mengikuti English course, kemudian kayak PMII, HMI, itu ada yang diikutin nggak Pak? Saya paling PMI bukan PMII. PMI saya ikut. Oh PMI, Iya. Palang Merah Indonesia. Saya ikut kayak gitu. Kalau umpamanya sektor-sektor keagamaan saya udah di pondok pesantren pada saat itu. Udah ada basicnya ya Pak? Udah ada basically kalau umpamanya untuk organisasi-organisasi seperti itu. Karena saya ada organisasi untuk mengasah administrasi saya dan ada organisasi untuk mengasah keahlian saya. Saya bagi seperti itu. Nah ini untuk administrasi seperti OSIS, contohnya itu di administrasi. Umpamanya OSIS atau BEM gitu tuh, itu kan di administrasi. Sementara di keahliannya itu ya banyak kayak English, GNB, broadcasting, kemudian ekstrakurikuler yang lainnya. Yang saya pikir di Bismillah itu ada semua udah. Udah lengkap ya, Udah paket lengkap. lengkap pokoknya. Tinggal kita maunya aja kayak gimana. Lalu nih Pak, di Bismillah Bapak pernah menjabat sebagai apa aja? Saya di Bismillah itu awal-awal saya di Bismillah itu saya itu menjabat sebagai pembina OSIS. Awalnya Pernah pembina OSIS, kemudian pembina pramuka. 1 tahun kemudian saya juga pernah membuat teaching factory. Jadi kalau umpamanya di Bismillah ada teaching factory. TEFA itu ya? Ya TEFA, di mana anak itu bisa bekerja di situ. Jadi kalau dulu ada anak bekerja saya yang bimbing. Bahkan Samsul yang tadi itu pernah menjuarai juara 2 siswa yang punya pendapatan atau siswa yang berpenghasilan. Masih Kayak sekolah gitu. tapi Masih udah punya sekolah, penghasilan. tapi udah punya penghasilan. Nah itu ada di grup-grupnya kita Sebulan juga. dapat berapa itu Pak? Dia sebulan nyampe di angka 7 juta. 7 juta? Wah, Kayak gitu. untuk seusia Sama mereka dengan ini. Sophia, ada di 7 videonya ya di situ tentang apa Sophia juga ada. Tadi fotonya ada kan, itu ada di videonya. Dapat dan penghasilan juga. Dapat penghasilan sekitar 9 jutaan Per kalau bulan? nggak salah. Per bulan. Luar biasa ini ya, mengalahkan para guru honorer ini Pak. Iya, saya aja kalah sebagai gurunya. Mantap. Kayak gitu. Nah itu saya teaching factory, makanya dulu ada yang namanya pembelajaran berbasis wirausaha. Nah kita dapat juara sekolah pencetak wirausaha juara 2 nasional. Senasional, Sekolah Iya. Pencetak Wirausaha. Dan itu Samsul yang dapat. Wah, Kayak luar gitu. biasa. Dia jualan CCTV kalau nggak salah. Iya Pak. Iya, pasang lah lumayan. Jangan-jangan yang di daerah sini juga itu dapat Samsul Pak. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Gitu. Makanya setelah teaching factory, kemudian sampai sekarang perusahaannya juga masih jalan. Masih jalan. Alhamdulillah sudah sekitar 6 tahun. Kayak gitu, saya juga menjabat di kepala jurusan teknik komputer dan jaringan. Dan pernah menjabat juga di kepala jurusan multimedia yang saat ini saya menjabat juga di kepala sekolah SMP Bismillah dan bagian bendahara yayasan juga. Keren Pak nih. Sangat memotivasi banget ya untuk kita. Ya intinya itu proses tidak akan mengkhianati hasil. Kayak gitu. Kita dulu berjuang, berproses, tidak ada yang dipikirkan, entah mau kayak gimana nanti ya hari ini jadinya seperti itu. Nah kayak gitu. Pasti nih Bapak kan memiliki moto hidup. Ya. Kira-kira moto hidupnya apa nih Pak? Moto hidup saya dari mulai saya SMA itu satu. Apa tuh? Tunjukkan keberanianmu, raih semua mimpimu. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk pembina kita. Luar biasa ya. Tadi apa Pak? Tunjukkan keberanianmu untuk raih semua mimpimu. mimpi. Ya, yang Karena penting dengan berani iya, kita bisa meraih. iya, berani aja dulu. Berani dulu aja maju, berani kita untuk Mencoba. mencoba, insya Allah. Nah kayak gitu, barulah mimpi-mimpi itu bisa tercipta. Iya, keren ya Pak ya. Luar biasa.
Oke guys, itulah tadi telah kita saksikan bersama pengalaman dari siswa-siswa berprestasi. Ternyata menjadi siswa berprestasi itu bukan hal yang sulit ya, tinggal ada kemauan dan itu bisa memotivasi diri kita sendiri, tinggal pilih mau pilih yang positifkah atau ke jalan yang negatifkah. Dan terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Azmi Maulidi Eskom MPD CHT yang telah memberikan pengalamannya juga, yang telah membimbing anak didiknya sehingga bisa menjadi siswa yang berprestasi. Semoga kita semua ketularan dan kita semua bisa menjadi siswa-siswa yang berprestasi juga tentunya. Baik, terima kasih telah menyaksikan podcast kita hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap menjadi jiwa-jiwa yang unggul agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.